bagaimana dinosaurus sebenarnya mati. Sebuah pembunuhan kejam telah terjadi. Seseorang telah membunuh para dinosaurus, dan kita telah menemukan pelakunya. Para saksi mengatakan bahwa sebuah asteroid sebesar Gunung Everest menghantam bumi sebagai kambing hitamnya. Ia menghancurkan planet ini. Ia terdakwa yang menyebabkan kepunahan massal. Penjelasan yang sederhana, menarik, dan meyakinkan. Benarkah begitu? Dalam beberapa tahun terakhir, bukti-bukti baru telah terungkap, menghidupkan kembali teori lama yang menunjuk pada tersangka kedua. Sebuah asteroid yang sangat lambat dan cair, 1000 kali lebih besar, menghantam bumi dari sisi yang berlawanan. Seperti saluran truk rahim pada umumnya, mari kita periksa bukti-bukti baru dan ceritakan ulang sebuah kisah yang bisa mengubah semua yang kita pikir dalam benak kita, yang selama ini ketahui. Hari-hari terakhir sebuah peradaban. 66 juta tahun lalu, bumi nyaris tak bisa dikenali. Saat itu adalah akhir zaman kapur, salah satu periode terpanas dalam sejarah bumi dan jauh lebih lembab. Hutan hujan dan hutan lebat menutupi sebagian besar permukaan planet. Bahkan wilayah kutub ditumbuhi hutan pinus dan pakis purba, ekosistem yang luar biasa, yang cukup kuat untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan, tanpa cahaya layaknya malam. Hewan-hewan raksasa berkeliaran di mana-mana. Pterosaurus mengisi langit, kada laut dan monster berleher panjang hingga sepanjang 15 meter, berenang di lautan. Dan di daratan, hampir semua makhluk berukuran lebih dari 1 meter adalah dinosaurus, salah satu makhluk paling sukses yang pernah berjalan di bumi, mendominasi dunia selama lebih dari 150 juta tahun. Dan kemudian mereka dibunuh. Semua makhluk perkasa ini lenyap dalam sekejap, dalam skala waktu geologis. Mengapa? Ya, memang benar, bahwa pada masa itu sebuah asteroid besar menghantam bumi. Tapi, apakah itu benar-benar satu-satunya penyebab kematian para dinosaurus? Karena menurut sejumlah temuan ilmiah terbaru, sebelum asteroid itu datang, sebuah mimpi buruk kuno, yang bahkan lebih tua dari dinosaurus, telah memutuskan untuk menghancurkan dunia. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Sang monster perlahan terbangun. Bentuk benua-benua kuno hampir menyerupai peta dunia sekarang, tapi belum sepenuhnya. India masih berupa pulau tropis sebesar benua, dipenuhi hutan hujan dan kehidupan eksotis, sedang menuju untuk bertabrakan dengan Asia. Tapi surga ini juga menyimpan sesuatu yang lain, The Chan Traps, sebuah wilayah vulkanik seluas 1000 km, yang akan segera hidup secara dramatis. Kiamat dimulai dengan senyap dan diam. Sekitar 800.000 tahun sebelum asteroid menghantam, The Chan Traps mulai melepaskan sekitar 10 juta ton CO2 dan sulfur dioksida setiap tahun. Jumlah yang sebenarnya belum terlalu besar untuk skala global, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyadarinya. Masalahnya, emisi ini tak pernah berhenti. Selama setengah juta tahun, gas-gas ini perlahan menumpuk secara berbahaya di atmosfer. Sekitar 300.000 tahun sebelum asteroid itu datang, The Chan Trap mulai memuntahkan lava. Tapi ini bukan letusan biasa, ini sesuatu yang lebih serius, ini adalah banjir lava. Bayangkan bentang alam dengan gunung berapi sejauh mata memandang. Gunung-gunung ini terus aktif, melepaskan aliran racun dan lava, dalam jumlah besar secara stabil, diselingi oleh letusan yang jauh lebih ganas dan mematikan. Surga hijau di India menjadi korban pertama. Awan beracun menyebar ke daerah pesisir, asap vulkanik menggelapkan langit, dan sungai magma menyebabkan kebakaran besar-besaran di mana-mana, menghancurkan banyak ekosistem lokal, dan menimbun benua ini dengan bangkai dinosaurus. Namun, pada titik ini semua masih terlihat seperti bencana lokal, salah satu dari sekian banyak bencana yang pernah melanda bumi. Seandainya semuanya berhenti di sini, mungkin dinosaurus masih hidup hingga hari ini. Tapi ternyata mimpi buruk itu baru saja dimulai. Sang monster mengaum. The Chan Traps tidak pernah berhenti orgasme memuntahkan lava. Setelah ratusan ribu tahun emisi vulkanik yang tiada henti, bencana ini pun menjadi bencana global. Pertama, bumi mengalami gelombang pemanasan. Suhu lautan meningkat setidaknya 2 derajat Celcius hanya dalam waktu 100.000 tahun. Ini buruk, tetapi setidaknya masih dalam jangka waktu yang memungkinkan ekosistem untuk beradaptasi, namun alam mempermainkan nasib. Sebagian gas dari The Chan Trap menyebabkan pemanasan, sementara sebagian lainnya menyebabkan pendinginan. Tapi campuran gas itu menyebar secara tidak merata. Setelah pemanasan awal, terjadi masa pendinginan ekstrim, memberi tekanan besar terhadap ekosistem yang sudah kesulitan menyesuaikan diri.
Pada saat yang sama, sulfur di atmosfer kembali turun dalam bentuk hujan asam, sementara CO2 menyebabkan air laut jadi asam dan membunuh plankton, makhluk yang merupakan dasar rantai makanan laut. Jika plankton punah, kepunahan massal hampir pasti terjadi. Dan kini tibalah klimaks dari bencana ini. Sekitar 50.000 tahun sebelum asteroid datang, kiamat yang sesungguhnya akan segera dimulai. Seperti film horor kosmik yang lepas dari penjaranya, Dekan Traps mengaum dan memuntahkan puluhan triliun ton magma, disusul lebih banyak lagi gas mematikan dalam agresi yang berlangsung selama ribuan tahun. Menutupi ekosistem dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Selama waktu sepanjang sejarah seluruh peradaban manusia, neraka lava ini menciptakan kebakaran besar, gempa bumi, dan tsunami. Panas yang dilepaskan dari perut bumi bisa saja menciptakan hypercanes, yakni badai super duper jumbo, dengan diameter puluhan kilometer, dan kecepatan angin mencapai 1000 km per jam, 3 kali lebih kuat dari badai paling mematikan dalam sejarah manusia. Badai ini sangat besar hingga bisa mencapai stratosfer, bahkan mencabik-cabik lapisan ozon, meninggalkan kehidupan tanpa perlindungan dalam radiasi matahari. Jika itu belum cukup, dari perut bumi, segera menyusul keluar awan berisi merkuri dan asam klorida, yang melintasi planet ini, memberikan pukulan telak bagi dunia yang dulu megah dan subur saat rantai makanan runtuh, dan dunia sekitarnya hancur. Mungkin beberapa dinosaurus terakhir mati dengan memuntahkan busa beracun, disiram oleh hujan asam. Akhir yang kejam, untuk anggota keluarga agung, yang telah memerintah dunia begitu lama. Lalu, semuanya berakhir. Letusan melambat, dan bencana alam mulai mereda. Tapi dunia sudah kadung berubah selamanya. Sang monster meninggalkan kehancuran tak terbayangkan. Bahkan ekosistem yang lama terjalin pun ikut menganga terluka parah. Ini adalah akhir dari sebuah era geologi. Sebuah pembunuhan yang dimulai secara perlahan, lalu menjadi begitu radikal dan brutal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Seperti lelucon alam semesta, dari sisi lain bagian dunia, sebuah titik cahaya terang muncul di langit. Dan sesaat kemudian, sebuah asteroid berdiameter 10 km, menghujam bumi dengan kekuatan setara 4 miliar bom atom. Jika kehidupan di bumi adalah korban yang sudah sekarat, maka ini adalah pukulan terakhir menuju kematian. Terlalu banyak. Setelah pembantaian, di sisi lain dunia, Dekan Trap masih terus memuntahkan puluhan triliun ton gas mematikan selama 800.000 tahun lagi, memastikan planet yang hancur ini tetap terselimuti racun. Ketika akhirnya, monster ini benar-benar tertidur untuk selamanya, 75% dari semua spesies di bumi telah musnah, termasuk hampir semua dinosaurus. Kecuali burung. Satu-satunya dinosaurus yang masih bersama kita hingga hari ini. Keindahan dan keragaman mereka adalah pengingat kecil akan betapa megahnya para leluhur mereka. Jadi, siapa pembunuh sebenarnya? Apakah para dinosaurus ditakdirkan punah karena Dekan Traps? Atau mereka masih bisa selamat jika tidak ada asteroid? Apakah ini hasil kolaborasi dari dua pembunuh kejam ini? Kami tidak tahu pasti. Ilmuwan telah lama memperdebatkan pertanyaan ini, dan hingga kini belum ada jawaban pasti. Garis waktu yang ditampilkan di sini, didasarkan pada rekonstruksi terbaru tentang evolusi Dekan Trap. Ada versi lain dengan gambaran yang berbeda. Para ilmuwan masih terus memperdebatkannya dengan sengit. Jadi, seperti cerita true crime lainnya, kita tidak bisa menutup kasus ini dengan akhir yang jelas dan memuaskan. Waktu memiliki kebiasaan buruk, yaitu menghapus bukti dan jejak. Jadi mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenaran pastinya secara gamblang. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi dalam debu, sesuatu yang sungguh mengerikan. Saat kita terus menggali masa lalu, kita menemukan bahwa setidaknya 4 dari 5 kepunahan massal terbesar terjadi bersamaan dengan letusan lava raksasa dari dalam bumi. Monster yang mungkin sebagai pelaku utama, pembunuh dinosaurus ini. Pembantaian paling mematikan dalam sejarah, kepunahan massal periode Permian, terjadi 250 juta tahun lalu, disebabkan oleh Siberian Traps, banjir lava neraka yang membunuh 95% semua spesies di bumi. Dulu, banyak ilmuwan mengira itu kasus unik. Tapi bukti terbaru malah menunjukkan bahwa itulah pelaku utamanya. Kepunahan massal lainnya juga terjadi saat sang monster terbangun, dan semakin lama semakin ganas, ia mengamuk, semakin besar pula bukti pembantaiannya terlihat dalam catatan fosil. Jadi mungkin para dinosaurus bukan dibunuh oleh pembunuh acak dari luar angkasa, melainkan oleh pembunuh berantai yang bersembunyi di bawah kaki kita. Tanah kita, bumi kita. Perlu khawatir? Itu tidak perlu. Meski monster ini amat nyata di bawah rumah kita, ia sangat lambat dan saat ini masih tertidur dengan lelap.
Saat ia akan bangun lagi, para ilmuwan yang memantau interior bumi akan mendapat peringatan sangat awal, mungkin jutaan tahun sebelum huru-hara ini terjadi. Cukup waktu untuk bersiap dan beranak pinak dan menjauh dari bahaya.